Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja, semoga sehat selalu dan semoga puasanya tetap bisa terjaga dengan baik. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di Link Aja Ramadan bersyukur bersama Link Aja. Dan hari ini seneng banget nih karena kita ngabuburitnya beda. Kalau biasanya ngabuburit itu kan kita kan jalan-jalan gitu kan, tapi ngabuburit eranya new normal ini beda banget nih teman-teman. Ngabuburitnya itu adalah kita live di sini barengan sama narsum-narsum yang luar biasa. Kita bakalan ngulik apa aja yang bisa diulik dari kehidupannya. Nah, kali ini barengan sama gue Sahil Mulahela. Jadi kita di sini tuh bakalan seneng-seneng bareng, kita bakalan ngobrol-ngobrol. Pokoknya santai banget kita ngobrol-ngobrolnya. Jangan ada yang kaku ya, santai ya. Janji ya? Cakep. Oke, jadi nanti kita bakalan ngobrol sama seorang yang udah terkenal banget. Dia tuh punya karya yang luar biasa juga. Kita bakalan ngobrol-ngobrol barengan sama Uni Ria Miranda. Wih. Tadi gue udah kenalan belum ya? Sahil Mulahela. Udah ya? Ya udahlah, kenalan lagi biar makin sayang. Gitu. Jadi di Ramadan bulan yang istimewa ini barengan sama Link Aja juga kita pengen ngebahas tentang hal segala macam, setiap harinya kita punya topik yang berbeda-beda juga. Dan hari ini tuh kita tetap akan ngomongin tentang bagaimana kita bisa tetap berkarya selama bulan Ramadan juga. Sama jangan lupa juga nih buat teman-teman yang sekarang lagi menonton live Instagramnya, kalau kita itu bakalan berbagi juga berkah Ramadan. Mau tahu nggak berkah Ramadannya apa? Kita punya saldo Link Aja senilai Rp300.000 untuk 3 orang yang beruntung. Jadi masing-masing orang itu akan mendapatkan Rp100.000. Ini cukup gampang, caranya cukup gampang ya. Jadi nanti teman-teman itu cuma tinggal follow Instagramnya @linkaja ya. Di follow Instagramnya @linkaja. Sekarang belum? Ayo coba ditungguin dulu. Follow dulu. Buka Instagramnya, search @link aja, LINKAJA. Nah, itu ada tombol follow kan, klik langsung. Cakep, kayak begitu ya. Terus habis itu jangan lupa di-share juga di kolom komen tentang bagaimana cara bersyukur di Ramadan ini versinya lu sendiri nih teman-teman ya. Jangan lupa pakai hashtagnya itu adalah lengkapnya Ramadan. Sekali lagi, hashtagnya adalah lengkapnya Ramadan. Jadi sekali lagi cara untuk dapetin giveaway-nya berbagi bekal Ramadannya Rp300.000 saldo Link Aja untuk masing-masing satu orang pemenang @Rp100.000. Caranya adalah follow Instagramnya @linkaja. Habis itu jangan lupa dikasih tahu juga cara bersyukur di Ramadan ini versi kamu gimana. Caranya dengan menuliskan komen. Jangan lupa pakai hashtagnya adalah lengkapnya Ramadan. Oke, segitu gampangnya untuk dapetin berbagi berkah Ramadannya Rp100.000 untuk satu orang aja. Jadi ini cukup sangat bermanfaat ya. Karena zaman sekarang tuh berapapun nominalnya itu sangat-sangat bermanfaat. Beneran loh. Anyway, kita sekarang sudah kedatangan Uni Ria Miranda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sahil. Uni, apa kabar Uni? Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang partisipan di sini juga sehat semua ya. Amin. Amin. Akhirnya kita ketemu di sini berhadapan langsung. Seger banget puasanya, Masya Iya, Allah. iya ya. Gimana nih? Harus segar dong. Apa karena kemarin habis launching ini, koleksi terbaru via YouTube kemarin? Iya, Masa iya, iya iya. dong? Kita kan ikutin Iya, dong. alhamdulillah kemarin baru koleksi Lebaran kita. Gitu. Jadi itu apa sih yang di launching tuh apa gitu teman-teman, masih penasaran gitu. Kok tetap bisa produktif gitu loh selama Ramadan? Produktif selama Ramadan. Iya, jadi selama Ramadan ini, apalagi di pandemi ya, ini tahun Heeh. kedua juga, pastinya banyak sekali perubahan yang kita lakukan gitu. Itu banyak sekali yang kebiasaan orang juga, nah kita harus menyesuaikan. Sementara planning udah dijalanin nih 1 tahun yang lalu gitu. Iya. Tiba-tiba orang nggak butuh lagi baju yang baju-baju yang fancy gitu, baju-baju yang baju pesta, orang udah nggak berani lagi, udah nggak keluar lagi gitu. Oke. Jadi kita bikinlah baju yang ini, tahun ini juga kita harus pasrah ya, Lebaran di rumah aja. Lagi Jadi dan lagi ya, ya. tahun ini tahun kedua aku Lebaran di Jakarta. Biasanya pulang kampung terus ke Padang. Iya, iya, iya. Terus ya
bikin baju yang ya udah yang nyaman dipakai di rumah gitu. I see. Tapi seru nggak sih Uni kemarin pas launching via YouTube gitu? Karena kan launchingnya digital kan ya. Kalau biasanya Iya, kan datang gitu ada eventnya, tapi sekarang launchingnya tuh berbeda daripada yang lainnya tuh. Ada bedanya nggak sih? itu acara online virtual gitu kan udah dari awal ya udah beberapa kali kita lakukan. Yang pertama kali sih aku nangis sih, sedih gitu. Soalnya kayak biasanya tuh ketemu sama customer juga kan, itu kayak momen launching koleksi itu momen yang memang aku tunggu-tunggu gitu. Nah, ketika harus virtual, ketemu ya secara virtual, itu sedih sih gitu. Kayak belum bisa terima dengan keadaan yang sekarang gitu. Tapi yang kalau yang kemarin kan harus udah begini gitu. Karena kayaknya kenapa harus begini? Kenapa kita harus virtual? Cuman kan kita tetap bersyukur dong akhirnya. iya. Di masa pandemi ini Uniria tuh masih tetap bisa berkreasi, terus masih bisa tetap berinovasi gitu dengan karya-karyanya. Bahkan kemarin baru aja meluncing koleksi lebarannya via YouTube ya kemarin ya, via digital ya di situ ya. Alhamdulillah udah berjalan waktu, udah setahun, terus kita kemarin launching, udah alhamdulillah sudah happy itu. Ternyata adaptif, ya berarti cepet ya. Iya dong. Ternyata lebih sering silaturahmi lagi ya secara virtual ya. Iya benar. Uni, tapi susah nggak sih begitu launching produk dalam digital gitu? Susah gampang karena baju itu kan mesti dirasakan gitu, mesti dipakai, ya, kalau cocok enggak nih gitu. Tapi serunya kita bisa lebih detail menjelaskan, terus tanya jawabnya juga lebih banyak waktu gitu. Oke. Antusiasmenya si pengunjungnya sendiri gitu atau audiensnya tuh gimana? Beda nggak sih? Alhamdulillah masih sama ya. Ya iya dong, karena ini produknya Uniria gitu. Yang udah ditunggu-tunggu sama orang-orang kan. Iya, ini momen Lebaran juga kan. Lebaran juga. Kebetulan kita juga bikin kampanyenya memang nyaman di rumah, berlebaran nyaman di rumah aja gitu. Oke. Nah gitu, terus ya alhamdulillah juga relate ya sama keadaan sekarang. Apa yang kita tampilkan tuh sesuai lah gitu, alhamdulillah. Ini seneng banget tau ngobrol sama Uniria, teman-teman tau gak? Auranya tuh benar-benar positif gitu loh. Jadi kita ngomong tuh bawahnya tuh, kalau mau senyum tuh orang biasa senyum mulu kan capek. Ini begini sedikit tuh kayaknya, nggak bisa, gue harus senyum. Gitu loh. Tapi Uniria ini kan puasa kita kedua nih ya, berarti Ramadan kita kedua, kita di rumah aja gara-gara efek pandemi COVID-19 gitu kan ya. Dari Ramadan yang pertama sama Ramadan yang kedua ini, kamu sendiri tuh ngerasain perbedaan gitu nggak sih Uni? Ramadan pertama dan Ramadannya, iya, kalau Ramadan tahun lalu kan gitu baru-baru pandemi ya. Kalau Ramadan sekarang kita udah bisa nih, udah bisa menyesuaikan gitu. Udah punya plan-plan yang secara virtual gitu. Jadi ya bedanya kalau sekarang ya udah lebih ikhlas, lebih bisa ngejalanin gitu. Kalau yang tahun kemarin itu kayak masih sibuk ngerapin gitu. Jadi butuh ikhlas banget gitu ya Uni ya. Betul. Oke. Nah, jadi waktu di Ramadan pertama itu emang sempat ngerasain kagetnya nggak sih? Ketika harus, kan kita lagi masa-masanya PSBB banget tuh waktu Ramadan pertama kan? Betul. Yang Ramadan pertama itu ngerasanya sih ya maksudnya pasrah sih iya, nggak bisa pulang, nggak ketemu orang tua lagi, maksudnya belum ketemu orang tua lagi gitu. Ini udah 1 tahun dijalanin gitu. Terus ya itu sibuk ngerapi-rapihin, berbenah aja gitu, bebenah perasaan, bebenah di kantor juga. Terus ya itu perjalanan waktu ya makin lama makin bisa ngejalanin gitu. Nggak tahu Sahil ngerasain yang sama nggak? Sama, aku juga merasakan hal yang sama ketika siaran. Aku biasanya di studio tapi sekarang harus di rumah doang gitu kan. Terus kayak waduh,
begini ya ternyata rasanya ya. Biasa kita Waduh. ngadepin mixer dan segala macamnya, sekarang ngadepinnya istri lagi, anak lagi, istri lagi, anak lagi. Kerjanya Oh, sambil sekarang jadi siarannya di rumah aja ya. di rumah aja jadinya. Sampai sekarang pun masih di rumah Iya, gitu. iya. Cuman kan kita di Hmm, masa pandemi ini itu kan apalagi di bulan Ramadan saat ini kita masih tetap harus berkarya terus gitu kan ya. Kita iya. nggak boleh ibaratnya mati lah gitu. Atau kita jadi pasif. Justru kita harus makin aktif dan makin aktif lagi kan. Nah, kalau Uniria sendiri ini kan terlihat memang sangat-sangat aktif gitu kan. Dan orang yang sukses itu, aku sering banget dengar kata-katanya, orang yang sukses itu adalah orang yang bisa menata waktu dengan baik. Time schedule-nya itu bagus. Nah, kalau Uniria sendiri gimana sih cara mengatur waktunya itu biar bisa tetap produktif? Membagi waktu. Ini masih belajar sampai sekarang sebenarnya. Karena ya alhamdulillah anak ada 3, terus sekolah dari rumah. Waduh. Awalnya juga kayak maunya ditemenin gitu, maunya ditemenin, ada 2 yang udah sekolah, ya udah sekolah online, yang satu masih bayi. Di kantor pun juga dari rumah, terus ya kantor juga sama waktunya gitu. Justru lebih sulit sih ketika pandemi ini. Jadi, penyesuaiannya cukup lama. Gimana cara anak-anak udah bisa akhirnya sekolah dari rumah, bisa bisa mengoperasikan sendiri. Dia kan nggak terlalu bisa dengan laptop gitu awalnya. Ya, Nah, terus ya. sekarang alhamdulillah udah bisa. Terus ngebagi waktu sama tim juga gitu secara online, pengaturan waktu lebih Nah, sulit sih ternyata setelah dijalanin. Tapi setelah dijalanin udah bisa ngebagi waktu. Terus kita sekarang juga alhamdulillah udah mulai ada yang offline juga, karena memang di bidang fashion ini emang jujur agak sulit untuk bisa online terus kan, karena bajunya itu emang sampel-sampel harus aku cobain, harus kainnya harus dirasain gitu, nyaman enggak dipakai gitu kan, bedanya itu. Tapi setelah jadi sampel, biasanya untuk ngejalanin berikutnya sih udah bisa secara virtual. Jadi ya itu, bagi waktunya emang harus ini ketika pandemi ini. iya, jadi memang memang harus dicobain ya, harus benar-benar diurutin, diruntutin banget gitu sampai akhirnya nanti ketemu formulanya gitu. Betul, betul, betul banget saya. Oke, karena banyak orang tuh yang sebenarnya kaget tuh nih, akhirnya begitu dia masuk ke era digital banget nih. Emang kita kan udah masuk revolusi industri 4.0, kita masuk era Iya, digitalisasi gitu kan. Cuman begitu pandemi kan kita langsung dar, kaget tiba-tiba di rumah doang nih, gimana nih anak sekolah pala mau pecah kan, begitu anak sekolah. Terus akhirnya juga ngerasain kerja di rumah, segala sesuatu yang tadinya nggak kita bayangin bisa di rumah, ternyata bisa dikerjain di rumah. Akhirnya time schedule mulai, wah ini ngapain ya, ini ngapain ya, ini ngapain ya. Itu tuh penyesuaian-penyesuaian itu ya, berarti emang kitanya juga harus adaptif ya. betul, harus cepat nih gitu. Tadinya ya stres juga. Aku sama Nah, suami kan ini nih ngantor bareng. Mas Wandu tuh aku fokus di kreatifnya gitu, Mas Wandu oke. di manajemennya. Nah, Nah, terus tuh sorry ya ada suara-suara. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Seru. Itulah sense-nya kita dari rumah tuh karena Di rumah tuh gitu. gitu ya, mesti ada tuh Iya. background. Ya itu ya karena bareng juga, jadi ya bisa bagi-bagi waktu nih sama sama suami juga gitu. Oke, gantian ya. Sekarang kamu yang nemenin anak sekolah nih, terus giliran aku gitu. Hei, para suami di luar sana, dengarkan Umiria ya. Jadi suami harus bisa berbagi porsi dengan istrinya. Harus dibagi. Jangan istrinya Bingung doang loh yang sekolah kerja. itu di PR-nya. Aduh. Aduh, bener-bener. Uni, tapi kan Ya, alhamdulillah ya, kita masuk ke Ramadan yang kedua ini, di mana angka penurunan COVID itu semakin signifikan gitu kan ya. Terus juga akhirnya
melandai dan yang angka kesembuhannya juga makin tinggi gitu kan. Cuman kan kita masih tetap harus aware, kita masih Ya. tetap harus di rumah dan segala macamnya, membatasi mobilisasi, taat dengan protokol kesehatan. Tapi kita bersyukur masih bisa tetap produktif seperti sekarang, apalagi seperti Uni yang baru aja meluncing koleksi terbarunya untuk Lebaran. Inilah momen bersyukurnya kita gitu kan, selalu ada hal-hal yang bisa kita syukurin gitu kan. Nah, Uni sendiri nih setuju nggak sih kalau Ramadan itu tuh selalu dekat sama kata bersyukur? Setuju, setuju. Nah, setujunya tuh gimana coba ceritain ke kita, Uni? Bersyukur jangan nunggu waktu Ramadan juga, harus setiap waktu gitu. Tapi bersyukurnya di Ramadan kali ini tuh kita udah nggak ada lagi nih, udah nggak ada pikiran lagi mau bukber, mau apa tuh ngabuburit apa tuh kayak nggak ada. Jadi kita nggak banyak ngabisin waktu, terus bisa fokus ibadah. Oke. Terus jadi target-target di ngajinya apanya tuh jadi bisa alhamdulillah bisa terpenuhi gitu. Nggak ada nih planning-planning yang biasanya tiap hari ada aja rencana teman ini, alumni ini gitu kan. Jadi ya sibuk ya. Sibuk ya. Iya. Memang jadi pertemanan yang ketemunya setahun sekali cuman pada saat bukber. Bener. Grupnya aktif juga pas mau bukber. Iya bener. Kalau enggak di hari-hari lainnya cuma jadi wacana doang biasanya. Iya, tapi itu juga momen yang aku tunggu sih biasanya gitu. Oke. Terus ya bersyukurnya itu karena itu jadi bisa fokus. Jadi sama anak-anak pastinya yang biasanya harus ngantor terus setiap hari. Kadang aku juga sering keluar kota setiap minggu gitu. Sekarang nggak ada, tapi di satu sisi tuh ya Allah ini emang insya Allah ini yang terbaik. Pasti Allah punya rencana. Kita harus positif terus gitu untuk menghadapi ini gitu. Alhamdulillah setelah dijalanin iya gitu, ternyata aku banyak nih nggak tahu sifat anak-anakku gitu. Kaget kan yang ternyata dia ini ya, ternyata ini gitu. Cara belajarnya belajarnya cuma di sekolah, terus ya udah aku cuma ngulang aja di rumah gitu. Ya itu banyak sih surprise-nya juga. Jadi emang caranya Uni untuk bisa bersyukur itu membandingkan dengan sebelum-sebelumnya gitu ya, ngelihat flashback lagi ke belakang kan, oh dulu tuh begini, sekarang tuh begini. Jadi akhirnya sekarang tuh bisa lebih bersyukur gitu ya. Betul. Ya. Sifat anak sampai tahu loh, ya Allah. Iya, ada yang tiba-tiba kaget loh. Oh ternyata dia tuh ini ya sensitifnya masalahnya bagian ini gitu. Yang tadinya ketemunya pulang kantor, ya taunya seneng-seneng aja ya anak-anak udah benar, iya. Tapi akhirnya sekarang terbukalah semua tabir-tabir surya itu. Kita harus tahu. Iya benar, sama. Aku juga ngalamin hal yang sama sih sebenarnya ketika di rumah doang kan. Jadi banyak ternyata begini, ternyata begini. Banyak momen yang muncul di saat pandemi COVID-19. Iya, betul. Dan anak pun juga ternyata ditanyain, kamu senengnya di mana? Sekolah di rumah apa di sekolah? Kan pengennya jawabannya sekolah. Enggak. Di rumah sama Iya loh, betul. Gitu. Jadi dia ternyata lebih happy di rumah. Oke, coba sekarang dibalikin. Kalau tadi anaknya Uni udah ditanya lebih senang sekolahnya di mana, di rumah ataukah di sekolah. Kalau Uninya sendiri lebih senang anaknya sekolah di mana nih? Di rumah ataukah di sekolah? Aduh. Jujur ya. Udah tahu sih pasti jawabannya. Ya pasti di sekolah kan dia perlu bergaul juga gitu, bersosialisasi gitu. Bisa aja. Jadi emang perjuangan guru-guru kita tuh luar biasa ya. Akhirnya kita baru sadar juga itu loh. Tapi kalau Uni sendiri, kalau hari ini nih, apa sih yang paling disyukuri banget sama Uni? Ketika bangun tidur, melek mata, apa yang Uni tiba-tiba kepikiran? Oh, alhamdulillah ya. Oh, alhamdulillah masih ini ya gitu. Apa sih yang paling disyukuri hari ini? Hari ini ketika bangun tuh ya alhamdulillah masih bisa ngejalanin hari, terus masih bisa menuhin kebutuhan anak-anak. Itu juga salah satu yang aku syukuri. Apa yang kebutuhan ini kayak fasilitas sekolahnya kita masih ada gitu.
terus masih punya waktu untuk bisa lebih banyak ya mungkin ada target-target nih yang bisa dijalanin. Alhamdulillah subuh udah bisa targetnya misalnya bisa 1 juz gitu. Nah itu tuh kayak target yang gitu yang tadinya sulit untuk dilakukan dan alhamdulillah bisa ya dijalanin gitu. Kalau kita nyisihin waktu aja 1 jam 2 jam gitu udah bisa kelar gitu. Benar. Ya banyak ya alhamdulillah kayak sekarang anaknya udah mulai mau coba puasa ya, terus dia masih bisa bertahan sampai udah berapa hari nih, udah hari ke-7 Wow, masih Masya puasa Allah. gitu. Jadi ya itu kita bisa nemenin dia terus gitu. Iya benar. Uni tahu nggak apa yang aku syukuri hari ini? Ya. Aku begitu bangun tidur, aku teringat, oh iya, aku ada kerjaan sama Link Aja. Cuan. Gitu. Iya itu juga bisa juga sih. Jadi alhamdulillah ya, karena setiap hari kita punya hal yang harus kita syukurin gitu kan ya. Sama seperti teman-teman yang sekarang lagi nonton juga gitu kan. Teman-teman ada banyak hal yang bisa disyukurin. Salah satunya adalah dengan mendapatkan hadiah dari Link Aja. Nah, ini dia gimana caranya untuk bisa mendapatkan hadiah dari Link Aja, yaitu adalah kalau teman-teman mau dapetin saldo Link Aja dengan total senilai Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Jadi masing-masing pemenang mendapatkan Rp100.000. Caranya gampang banget. Tinggal jawab pertanyaan ini doang di kolom komentar. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara bersyukur di Ramadan ini versinya teman-teman? Bagaimana caranya bersyukur di Ramadan ini versinya teman-teman? Jangan lupa dipakein hashtag lengkapnya untuk Ramadan. Ramadannya nggak pakai H ya. Hashtag lengkapnya untuk Ramadan. Itu dijawab juga di kolom komen. Jadi jawaban beserta hashtagnya lengkapnya untuk Ramadan. Sama kita juga mau info ini, selama Ramadan ini banyak banget promo Ramadan yang bisa didapetin di Link Aja. Jadi kalau misalkan teman-teman buka Link Aja, itu nanti teman-teman bisa mendapatkan cashback juga sampai dengan Rp350.000 selama Ramadan. Dan kalau pengen tahu apa aja promo cashbacknya, teman-teman bisa langsung cek di aplikasinya Link Aja. Jadi buka di Google Play Store ataupun di App Store ya. Nanti teman-teman tinggal search Link Aja, silahkan di-download. Ayo, sekarang di-download dulu. Nih, gue sudah punya Link Aja, gue sudah menggunakan Link Aja ya kan. Nah, nanti teman-teman bisa langsung lihat di sini. Karena di Link Aja ini teman-teman bisa menggunakan segala macam kebutuhannya hanya menggunakan satu aplikasi ini. Mau bayar-bayar apa semuanya ada di sini. Itu kan ada pulsa, ada listrik, ada TV kabel, ada pasca bayar, kartu elektronik, dan gak cuma itu, begitu diklik lainnya, tuh makin banyak pilihannya. Jadi ini emang satu aplikasi yang sangat bermanfaat dan teman-teman tinggal langsung follow di Instagramnya juga @linkaja, yang pastinya ya di bulan Ramadan ini bakalan bikin teman-teman itu semakin berkah lagi, semakin lengkap lagi untuk teman-teman juga. Dan juga jangan lupa pakai terus aplikasinya Link Aja untuk bayar-bayar tagihan, beli pulsa, transportasi, isi elektronik, isi uang elektronik maksudnya ya. Terus investasi dan keuangan juga, bahkan sedekah itu pakai aplikasi Link Aja tuh juga bisa teman-teman ya. Makanya kita kasih hashtagnya lengkapnya Ramadan. Wih, mantap kan? Anyway, Uni, ngobrol-ngobrol lagi dong, Uni. Iya. Jadi sekarang setelah launching produk nih, Uni, apalagi kesibukannya? Kesibukannya setelah launching, ya kita sengaja tuh ngeluarin launchingnya tuh masih di awal-awal Ramadan gitu. Biar bisa fokus deh, udah gitu. Oh, jadi terus, Ramadan ke belakangnya tuh bisa dipakai buat ibadah gitu ya? Ya, amin. Tapi kegiatannya ini banyak kegiatan juga sih sama customer, lewat Zoom ya, by Zoom juga gitu. Terus live gitu sama media juga ada. Ya malah jadi ada aja tiap hari gitu kegiatannya gitu. Alhamdulillah. Ya, benar. Jadi memang tiap hari itu selalu ada kegiatan gitu ya. Tapi di masa Ramadan ini memang ada prioritas lain, yang prioritas itu datangnya cuma setahun sekali dan akhirnya dimanfaatkan. Makanya strateginya digeser gitu ya. Launchingnya dipindahin ke awal ya, Uni ya. Iya, dan customer pun juga bisa fokus nanti. Abis udah punya nih baju lebarannya, yuk kita ibadah yuk.
Aman dulu di awal. Aman. Iya. Oke, Uni, kalau tadi kita udah ngobrolin apa hal yang paling bisa disyukuri di masa Ramadan ini gitu kan ya. Ya. Tadi Uni bilang akhirnya bisa tahu banyak hal yang sebenarnya bisa dibilang kehilangan selama ini karena Uni kan sibuk gitu kan, bisa seminggu sekali keluar kota, setiap hari ada banyak sekali kegiatan. Cuma kalau orang yang paling disyukuri di hidupnya Uni itu siapa sih? Banyak nih, gimana nih? Satu. Oh, mohon maaf nih, kita mau ngelis nih. Mau kita kirimin hampers. Oh, pastinya orang tua. Oke. Gitu. Ya, yang orang kan tadi maksudnya orang. Ya, siapa yang paling ya. Iya, pastinya orang tua. Ya, beliau yang ngajarin dari kecil. Ya, tentang bersyukur itu yang paling mereka tekankan gitu. Apa yang kita dapat kita harus syukuri dan kita bagikan gitu. Bagikan gitu. Makanya aku kebantu banget sih sama Link Aja dengan adanya opsi untuk sedekah gitu. Nah, itu tuh juga mudah kan, maksudnya dengan klik-klik aja kita udah bisa langsung berdonasi gitu. Jadi aku alhamdulillah bersyukur juga nih Link Aja punya ada link ke ya, aplikasi yang sangat berguna gitu. Iya, karena memang trusted gitu kan ya. Kalau selama ini mungkin kita mau sedekah nih ke orang atau ke siapa gitu, kita nggak tahu gitu. Suka dikulik-kulik dulu apa gitu kan, panjang lagi ceritanya. Iya, makanya kita jadi takut gitu kan. Nah, dengan adanya sedekah lewat link aja ini, akhirnya kita bisa jadi lebih yakin dan betul. Kita tuh nggak perlu takut gitu loh nanti ini dialihkan kemana, kita tuh udah nyaman gitu kan ya. Terus Uni kalau big project-nya lagi nih bakalan ada apa lagi setelah Lebaran nanti? Big project setelah Lebaran ya ada beberapa kolaborasi juga sama brand-brand ya, karena sebelum Lebaran ini jadi dari Januari sampai April kita nggak ngeluarin kolaborasi karena ya itu ada kesulitan komunikasi juga gitu. Sulit komunikasi, kayaknya belum bisa deh gitu kolaborasi, masa virtual sih gitu, ntar bajunya gimana. Tapi sekarang kan keadaannya udah mulai santai nih gitu. Ya aku coba untuk bisa kolaborasi lagi sama beberapa brand. Tapi itu, karyawan semua udah masuk lagi, udah normal lagi atau gimana? Oh enggak. Karyawan udah setengah-setengah dibagi, 50-50. Shift-shiftan jadinya ya? Shift-shiftan. Oke, tapi kalau untuk event-event kayak misalkan event di luar kota gitu-gitu, virtual masih ada nggak, Uni? Udah kalau secara virtual sih ada. Tapi kalau untuk datang ke sana tuh aku sempat ke Bandung sih kemarin, kayak ada launching koleksi. Tapi ya itu, ya kita coba yuk, paling deket nih Bandung gitu. Ya memang sesuai dengan protokol, semuanya kita pakai masker, kita berjarak, kita foto jangan buka gitu. Dan outdoor pula. Terus ternyata memang ya Allah beda ya rasanya. Biasanya tuh kayak bisa foto deket-deket, peluk-peluk gitu-gitu. Sekarang udah nggak ada. Jadi nggak bisa lagi ya. Udah nggak bisa. Semua orang teman biasanya cupika-cupiki, sekarang kita begitu ketemu teman insecure. Tar dulu, lu sehat gak nih? Lu sehat gak nih? Iya, lu udah swab belum? Jadinya kayak gitu ya. Cuma pengalaman keluar kota pertama kali itu berarti baru ke Bandung itu ya? Ke Bandung, iya. Kemarin. Insecure nggak waktu di perjalanan? Kalau di perjalanan sih, iya, misalnya tuh kan bawa anak-anak juga, terus kita cari penginapan yang ya kebetulan punya temen juga gitu. Terus di perjalanan anak-anak pengen ke kamar kecil, yang kayak gitu tuh yang bikin deg-degan. Iya kan? Aduh, gimana bersih nggak ya? Cari-cari dulu yang bersih. Ya gitu-gitu sih. Jadi setelah nyampe Bandungnya alhamdulillah udah enak. Ya kita jadinya ini ya beneran di rumah aja gitu. Jadi udah pesan-pesan makan online gitu. Iya. Tapi setelah pengalaman Uni akhirnya pergi ke Bandung dengan aman gitu kan ya bisa dibilang nyaman juga gitu kan. Kalau ada tawaran lagi nih Uni, tiba-tiba Uni Ria diundang misalkan ke Palembang atau ke Jogja atau ke Solo, kira-kira dalam waktu dekat
disanggupi nggak? Ah, belum sih kayaknya ya, masih Belum mikir ya? banget yang harus naik pesawat. Eh, ya, kayak masih butuh waktu dulu deh gitu. Jadi memang memang ntar dulu ya, tahun depan lah ya. Oh, ya, iya kalau aku udah berani naik pesawat, tempat pertama sih aku pengen ke Padang gitu. Pulang kampung dulu. Kampung dulu. Apa sih yang dikangenin dari Padang selain orang tua gitu? Apa yang paling dikangenin? Kulinernya, Kulinernya. makanan. Favoritnya Uni apa? Banyak kalau di Padang. Favoritnya ya kemarin masakan mama udah itu aja. Wah, itu nggak ada yang ngalahin ya. Nggak Itu ada. udah the bestnya masakan ya. Iya, karena ya itu dari kecil kita udah di dijejelin itu ya, jadi udah uh, mau gimana pun rasanya itu udah paling best. Tapi kalau kita udah ngerasain makanan orang tua nih ya, terus Ya, kita nyobain makanan yang lain, mm-mm. walaupun yang lain lebih enak tuh kayaknya balik lagi ke masakan orang tua tuh Iya, tetap tetap ini bener. Mm-mm. tetap enak gitu loh, kayak nggak ada, aduh, mama tuh udah nggak ada yang ngalahin mama. Iya, ya Allah. Nah, itu salah satu momentum bersyukur juga tuh teman-teman semuanya. Jadi kita masih punya orang tua, kita masih bisa dimasakin sama orang tua kita bisa merasakan nikmatnya makan bareng sama orang tua kita. Itu adalah salah satu momen bersyukur yang mungkin dirasakan juga sama Uni Iya. ya saat ini di momentum Ramadan kali ini. Uni, kan sekarang nggak pulang kampung nih. Mm-mm. Coba andaikan di depan sini Uni lagi video call sama orang tua Uni, apa yang pengen diomongin? Yang pengen Anggap diomongin, anggap aku orang tuanya. aduh, yang nggak bisa dong. yang yang selalu dibilang sih ya ya kita berdoa ya kita bisa segera ketemu lagi, berdoa supaya mama dijauhkan dari ya segala penyakit lah gitu, sehat dan pokoknya kita bisa diketemuin lagi segera gitu. Amin. Semoga ya dalam waktu dekat ya bisa balik lagi ketemu sama mama, Iya, pulang kampung. amin. Oh ya, Uni punya ini nggak sih, punya pesan-pesan nggak sih buat Sobat Link aja yang lagi pada nonton hari ini tentang bersyukur gitu, karena itu penting banget kan. Setiap orang tuh kadang, sebenarnya orang tuh tahu momentum mereka harus bersyukur, cuman terkadang mereka nggak menyadari itu karena ketutup sama hal-hal lain. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa menyadari dan kita bisa mensyukuri hal tersebut? Versinya Uni Ria. Ya, kalau aku selalu kita flashback dulu gitu. Ya bandingkan aja kejadian yang dulu sama yang sekarang gitu. Ya kayak misalnya hal kecil aja kita sekarang kita masih punya laptop loh untuk bisa online gitu. Jadi jangan ngelihatnya ke atas terus gitu. Jangan ngelihat orang lebih baik atau ya yang ini lebih sukses, yang ini lebih sukses, nggak ada habisnya gitu. Jadi ya momen bersyukurnya ketika kita lihat ngelihat ya alhamdulillah perusahaan ini masih bisa berjalan ya walaupun memang terimbas gitu. Tapi Ya. kita alhamdulillah masih bisa gaji karyawan nggak dipotong gitu. Nah, itu juga ya alhamdulillah gitu yang bisa kita syukuri sekarang gitu. Masih bisa ngasih bonus karyawan. Nah, itu juga alhamdulillah. Jadi jangan lihat ke atas-atas lagi deh gitu, capek gitu kalau kalau kita terus ngebanding-bandingin kita sama orang lain, sama kesuksesan orang gitu. Banyak banyak yang mesti lihat lagi gitu, yang mesti kita perhatiin, mesti kita kasih semangat lagi gitu untuk orang-orang yang terimbas kali gitu. Terus ya bersyukur diberi kesehatan sampai sekarang, alhamdulillah gitu. Itu juga juga satu hal yang ya sehat itu hal yang mahal banget sekarang. Gitu Sahil. Oke. Nah, Uni, ini kan sekarang di era TikTok ya. Sekarang banyak banget orang TikTokan gitu kan ya. Terus di TikTok itu banyak yang suka memamerkan harta dan kekayaannya. Terus banyak yang bilang juga katanya ini
untuk motivasi nih untuk orang lain. Nah, kalau tadi dihubungin sama apa yang Uni bilang, jangan melihat ke atas, tapi kalau kita melihat ke atas untuk jadiin itu motivasi, itu boleh nggak tuh Uni? Ya kita sih ya mungkin niat orang beda-beda ya, tapi apa yang orang terima itu juga beda-beda gitu. Kita nggak bisa maksain, biar orang bisa terinspirasi, ya itu nggak apa-apa. Cuman aku tuh nggak tahu ya, kalau aku sendiri aku paling takut gitu kalau ada sesuatu yang apa ya, nggak ya, takut aja gitu. Misalnya kita kayak cerita, penghasilan kita mah udah segini gitu, kita punya mobil ini atau apalah gitu. Paling takut itu kan semua titipan ya, gitu, itu titipan gitu. Allah tuh mudah banget untuk ngambilnya gitu. Iya. Jadi lebih baik ya ya kita menginspirasinya ada cara lain gitu, ada cara lain untuk menginspirasi gitu, kalau emang niatnya menginspirasi gitu, nggak lewat itu sih. Cuman itu ya kalau menurut aku ya cukup untuk hiburan aja. Kalau dari aku ya untuk hiburan ya ya ada ketakutan di situ. Jadi lebih baik cari apa ya, influencer yang memang ada isinya, terus memang bisa menginspirasi untuk kebaikan. Iya. Ini penting nih. Ya mau kebaikan, menginspirasi ya. Iya, yang bisa ada nilai-nilai kebaikan yang bisa di-share ke kita. Oke, iya. Nice. Nah, jadi sebenarnya kita boleh aja melihat ke atas untuk menjadikan itu motivasi, tapi jangan selalu melihat ke atas karena yang di bawah kita juga masih banyak, dan itu yang bisa menjadikan kita momentum untuk bersyukur gitu. Karena di posisi ini banyak banget orang yang berharap untuk bisa ada di posisi kita. Ya kan Uni ya? Jadi yuk mulai dari sekarang kita bersyukur terus dan kita tetap produktif walaupun sekarang kita lagi ada di masa pandemi COVID-19 dan kita lagi ada di bulan Ramadan. Contohlah Uni. Masya Allah. Masya Allah, ini salah satu contoh yang akhirnya bisa tetap produktif, konsistensinya luar biasa, memegang erat komitmennya sampai akhirnya perusahaannya bisa terus jalan sampai dengan hari ini, tidak memotong gaji karyawannya. Itu adalah salah satu cara-cara untuk bisa terus menginspirasi orang-orang. Nah, buat teman-teman Sobat Link Aja semuanya yang pengen tahu pemenang kuis di postingan Link Aja, ini kamu nanti bisa lihat semuanya hari ini di IG story-nya @linkaja ya. Bisa lihat di IG story-nya @linkaja untuk tahu siapa pemenangnya. Nih ya, buat yang pengen dapetin saldo Link Aja totalnya senilai Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Ini gue kasih tahu lagi caranya gimana. Ayo lu kan lumayan biasa suka pada teriak-teriak, ayo giveaway. Sekarang dikasih giveaway nih langsung saldo Link Aja tuh, bermanfaat banget. Faedah ya kan. Jadi kalau mau dapetin faedahnya tinggal jawab pertanyaan di kolom komentar. Bagaimana cara bersyukur di Ramadan ini versinya kamu? Bagaimana caranya bersyukur di Ramadan ini versinya kamu? Di Instagramnya @linkaja. Jangan lupa pakai hashtagnya adalah lengkapnya Ramadan. Sekali lagi, hashtagnya adalah lengkapnya Ramadan. Oh ya, sama mau nginfoin juga buat teman-teman, bisa dilihat juga dan di follow juga Instagramnya @layanansyariahlinkaja. Jadi boleh di follow @linkaja dan juga di follow juga layanan syariah Link Aja, karena Link Aja juga menyediakan layanan syariahnya, makanya kita bisa bersedekah juga di situ kan. Uni. Ya. Jadi setelah kemarin launching, sekarang udah kosong ataukah masih terus berkegiatan? Kegiatannya ya adalah pasti ada setiap hari. Setiap hari kegiatannya ada ya? Ya banyak live kayak gini sih, biasanya tiap sore ngabuburitnya, pengennya bisa menginspirasi orang yang ya pengennya ngasih manfaat gitu. Oh enak banget sih bisa dapat live tiap hari gitu. Tuh kan banyak orang yang menginginkan posisi itu loh, Saya juga tiap hari itu. Ya Allah, alhamdulillah. Ya ini kan karena Link Aja, Masya Allah gitu kan ya. Jadi alhamdulillah kita bisa ketemu juga sama Uni. Alhamdulillah, terima kasih juga untuk Uni. Hari ini kita dikasih ilmu baru, dikasih pandangan-pandangan baru dari Uni
sendiri gitu kan ya, bagaimana caranya kita untuk bersyukur. Jadi buat Sobat Link aja semua, buat teman-teman yang lagi pada menonton acara hari ini, intinya adalah cara untuk kita bersyukur ya itu adalah bagaimana kita melihat hal-hal sebelumnya yang sudah kita laluin. Setelah kita melalui hal-hal itu dan kita sampai di titik sekarang, ada banyak hal yang bisa kita syukuri. Salah satunya adalah dengan kita melek mata, kita masih dikasih kenikmatan hidup, itu kita juga harus bersyukur. Dan di posisi sekarang, ya posisi saat ini juga itu adalah posisi yang harus banget disyukurin. Karena sekali lagi banyak orang yang rebutan untuk bisa ada di posisinya teman-teman semua. Jadi kalau dengan kita bersyukur, insya Allah kita makin tenang. Nah, kalau kita udah tenang, mau kitanya lebih produktif lagi, bisa lebih gampang lagi. Seperti yang dilakukan sama Uni dan juga teman-temannya gitu kan ya. Bagaimana dengan terus bersyukur, akhirnya sekarang bisa perusahaannya bisa terus jalan, bisa terus menggaji karyawannya. Nggak ada PHK juga ya Uni ya? Alhamdulillah, jangan. Alhamdulillah. Langsung habis ini Uniria diserbu sama orang-orang pasti nanya, Uni ada lowongan nggak? Uni ada lowongan nggak? Tapi sering nggak sih dapat pertanyaan kayak gitu Uni? Pertanyaan apa? Kayak gitu, kayak yang minta lowongan gitu di masa pandemi ini. Oh iya. Ternyata memang meningkat ya di bagian HR gitu emang. Kita lagi butuh tim ini gitu. Oh ada nih kemarin apply gitu. Jadi ya memang ya impact banget gitu. Banyak orang yang nyari kerja gitu. Jadi kita kok sekarang lebih mudah ya kalau nyari orang gitu yang udah berpengalaman juga banyak gitu. Iya benar. Jadi bakat-bakat itu yang insya Allah kita karyakan di Brand Ria Miranda. Di DM banyak juga yang nanya-nanya. Iya. Wow. Yang merasakan hal itu ya. Anyway, terima kasih sekali lagi untuk Uni udah mau bersedia live barengan sama Link aja juga hari ini. Udah mau sharing ilmunya, sharing pengetahuannya, sharing pengalamannya. Kita banyak banget dapat ilmu pelajaran hidup dari Uniria Miranda. Insya Allah bisnisnya bisa terus berjalan dengan lancar, terus bisa tetap konsisten, bisa tetap berinovasi walaupun kita di era pandemi ini. Kemarin launching untuk koleksi lebarannya, insya Allah laris manis Tanjung Kimpul. Terima kasih Sahil dan Link aja, barokah ya, insya Allah ya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Terima kasih juga untuk Sobat Link aja yang udah pada menyaksikan acara hari ini. Jangan lupa untuk stay tune terus di Instagramnya @linkaja. Karena kita bakalan live lagi loh. Kita bakalan live terus setiap harinya selama bulan Ramadan dengan tema yang berbeda-beda ya. Dengan temanya berbeda-beda. Nah, dan teman-teman juga Sobat Link aja akan selalu mendapatkan bagi-bagi berkah Ramadannya setiap harinya. Dan besok kita akan ditemani oleh Nina Zatulini nih Sobat Link aja yang pastinya bakalan ngebahas topik yang nggak kalah seru juga dari topik hari ini barengan sama Uniria Miranda. Sekali lagi Uniria, terima kasih. Salam buat keluarga semuanya, salam buat teman-teman semuanya. Insya Allah lancar terus dan yang paling penting adalah sehat walafiat. Amin. Iya buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih untuk waktunya. Semoga apa yang kita bahas tadi banyak ketawanya juga. Bisa ada manfaatnya, diambil yang bagus-bagusnya aja ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga pastinya untuk Sobat Link aja, terima kasih sudah menyaksikan Ngabuburit barengan sama Link aja. Thank you, dan pastinya kita akan ketemu lagi insya Allah besok barengan sama Nina Zatulini. Sahil Mulahela pamit, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.